Shalom, saudara-saudara yang kekasih, bersama saya Pendeta Ram Kenny. Pada beberapa hari yang lalu, saya mendengar di YouTube, dikhotbahkan, diajarkan oleh para pendeta, bahwa Muslim atau Islam itu adalah Antichrist. Tentu mereka memiliki alasan tersendiri dalam menyampaikan ini. Saudara bisa lihat sendiri atau cari sendiri di YouTube. Nah, tahukah saudara dalam dunia Kristen, ada beberapa perbedaan tafsiran tentang siapa Antichrist ini. Ada yang menganggap ini adalah Muslim, ada yang menganggap Antichrist itu adalah seseorang yang jahat, yang akan menguasai dunia, kemudian dia akan membangun kembali Yerusalem, berarti akan ditemukan atau akan tiba atau akan muncul di Middle East, di Timur Tengah. Katanya akan mendirikan patung, lalu memaksakan semua orang untuk memiliki tanda 666 di tangan dan di dahi. Saudara yang kekasih, dalam kitab saudara-saudara kita umat Muslim, di hadits juga kita dapatkan siapa Antichrist ini. Mohon saudara-saudara saya dari umat Muslim mengoreksi saya bila apa yang saya katakan ini tidak terlalu tepat. Tapi di hadits, di sana kita temukan Antichrist bernama Al-Masih Al-Dajjal, yang katanya akan berkuasa, memerintah selama 40 tahun, tetapi kemudian akan dikalahkan oleh Imam Mahdi. Tapi sayangnya tidak ada catatan yang detail tentang kapan, di mana, dan bagaimana rupa Antichrist ini. Mungkin saudara-saudara saya bisa menolong dengan memberi informasi di kolom komentar, oke? Saudara yang kekasih, di sejarah Kristen ada nama-nama yang telah dihubungkan dengan Antichrist ini. Lalu mereka mengatakan inilah Antichrist itu. Mereka menyebut Presiden Italia yang bernama Benito Mussolini yang memerintah tahun 1922 sampai 1943. Tetapi ia mati dengan cara yang tragis. Lalu ada juga yang mengatakan Adolf Hitler adalah Antichrist, pemimpin Jerman yang sangat kejam. Ada juga yang mengatakan Ayatollah Khomeini atau Ayatollah Khomeini. Ini adalah pemimpin Republik Islam Iran yang memimpin pemberontakan pada tahun 1979. Mereka katakan dia inilah Antichrist. Ada juga yang mengatakan Yasser Arafat sebagai Antichrist. Ada juga yang mengatakan Saddam Hussein sebagai Antichrist. Saudara lihat, ini adalah nama-nama dari saudara-saudara kita yang beragama Muslim. Ada juga yang mengatakan Barack Obama adalah Antichrist. Tentu semua ini hanyalah asumsi dan tebakan saja. Saudara yang kekasih, dalam pembahasan ini kita akan menggunakan Alkitab dalam membuktikan siapa sesungguhnya Antichrist ini. Dan tidak perlu kita menebak-nebak atau berasumsi, karena memang Alkitab menyebutkan dengan jelas identitas dari Antichrist itu. Nah, di video ini saya akan menggunakan metode yang saya sebut sebagai historical flow, mengikuti urutan sejarah dalam membuktikan siapa Antichrist ini. Karena memang metode inilah metode yang terbaik yang Allah sendiri perkenalkan bagi kita, bagaimana kita menginterpretasi nubuatan. Mari saya beri contoh. Allah di Daniel pasal 2 memberi mimpi kepada Raja Nebukadnezar dan menyatakan kepada Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi mulai dari zaman Nebukadnezar sampai kedatangan kerajaan Allah, yaitu kerajaan batu di dalam Daniel pasal 2. Lalu Daniel menginterpretasi mimpi ini, menyatakan bahwa Tuanku, engkaulah kepala dari emas itu. Karena mimpi Nebukadnezar adalah ia melihat satu patung yang kepalanya dari emas,
lalu dadah dan lengan dari perak, perut dan pinggang dari tembaga, paha dan kaki dari besi, kemudian jari-jari kaki besi bercampur tanah liat. Lalu tanpa ada campur tangan manusia, ada batu yang akhirnya menghantam jari-jari kaki, hancur dan batu ini menjadi memenuhi bumi. Ini adalah gambaran urutan peristiwa kerajaan demi kerajaan yang akan menguasai dunia, yang akan berakhir pada pemerintahan kerajaan Allah yang kekal, yang akan mengakhiri seluruh pemerintahan dunia yang ada di dunia ini. Maka dengan mengikuti pola ini yang saya sebut sebagai historical flow, kita tidak akan salah dalam menginterpretasi nubuatan yang Allah berikan. Semoga saudara mengikuti sampai di sini. Kemudian perlu untuk kita ingat dan mengerti, dalam mempelajari nubuatan kita akan bertemu dengan lambang-lambang atau simbol-simbol. Kita tidak boleh menerka atau mengartikan simbol ini secara literal. Mengapa? Mari saya tunjukkan kepada saudara mengapa. Di Daniel pasal 7 yang akan menjadi pusat pembicaraan kita dalam video ini, Daniel melihat penglihatan tentang binatang yang muncul dari bangsa-bangsa. Binatang yang pertama yang ia lihat adalah singa memiliki sayap. Tentu dalam dunia nyata, saudara tidak akan temukan singa yang memiliki sayap, karena ini adalah lambang saja, dan kita tidak boleh menginterpretasi singa bersayap sebagai binatang yang literal, karena tidak ada singa memiliki sayap. Contoh yang lain, binatang yang ketiga yang dilihat adalah macan tutul yang berkepala 4, kemudian memiliki sayap burung. Juga di dunia nyata, saudara tidak akan temukan macan tutul memiliki 4 kepala dan memiliki sayap burung. Kenapa? Karena ini sekali lagi hanyalah simbol saja. Kalau begitu, tanduk kecil yang adalah the true Antichrist, tanduk kecil antikris yang sesungguhnya yang ditemukan di Daniel pasal 7 ayat 8 dan ayat 25, kita tidak boleh menerjemahkan tanduk ini sebagai hal yang literal. By the way, tanduk kecil di buku Wahyu disebut sebagai binatang. Rasul Paulus menyebut ini sebagai manusia durhaka. Ini adalah hal yang sama atau berbicara tentang entity atau sistem atau organisasi yang sama. Nah, siapa mereka ini atau siapa tanduk kecil ini? Kita akan bahas secara detail dalam video ini. Mari kita mulai membaca Daniel pasal 7 ayat 1 yang berbunyi begini. Pada tahun pertama pemerintahan Belsasar, Raja Babel, bermimpilah Daniel dan mendapat penglihatan-penglihatan di tempat tidurnya. Lalu dituliskannya mimpi itu, dan inilah garis besarnya. Tahun pertama pemerintahan Raja Belsasar, tahun di mana Daniel menulis Daniel pasal 7 ini, yaitu terjadi pada tahun 550. Artinya, masih beberapa tahun lagi kerajaan Babel menguasai dunia ketika itu. Nah, dari sini juga kita tahu bahwa semua yang Daniel lihat dalam penglihatan berbicara tentang apa yang akan terjadi dan belum terjadi di zamannya. Jadi rantai nubuatan ini dimulai dari Daniel ketika dia menerima penglihatan dari Tuhan, lalu terus sampai datangnya Yesus. Kalau begitu kita sudah temukan titik awal dari rantai nubuatan yang akan kita pelajari, yaitu di mana Daniel hidup. Sekarang mari kita baca Daniel pasal 7 ayatnya yang kedua yang berbunyi begini. Berkatalah Daniel demikian, pada malam hari aku mendapat penglihatan, tampak keempat angin dari langit, mengguncangkan laut besar. Saudara yang kekasih, angin dalam nubuatan adalah lambang konflik atau
kekacauan. Kalau saudara masih ingat di di Wahyu pasal 7, Allah memerintahkan malaikat Tuhan untuk menahan angin kekacauan. Jadi angin adalah simbol kekacauan dalam nubuatan. Kemudian, kalau begitu, apa lambang laut besar atau air? Untuk mengerti ini, mari kita baca Yesaya pasal 17 ayat 2. Apa yang dikatakan di sana? Wahai ributnya banyak bangsa-bangsa, mereka ribut seperti ombak laut menderu. Gaduhnya suku-suku bangsa, mereka gaduh seperti gaduhnya air yang hebat. Oh, saudara yang kekasih, sangat jelas dalam ayat ini bahwa air besar atau laut besar ini adalah gambaran bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa yang saling mengalahkan satu dengan yang lain untuk mencapai satu kekuasaan. Karena memang itulah yang dilihat oleh Daniel di Daniel pasal 7. Kerajaan yang satu dikalahkan oleh kerajaan yang lain untuk mencapai satu kekuasaan. Nah, mari kita lihat binatang-binatang yang Daniel lihat di Daniel pasal 7. Kita baca ayatnya yang ketiga sekarang. Berbunyi begini. Dan 4 binatang besar naik dari dalam laut, yang satu berbeda dengan yang lain. Saudara yang kekasih, binatang dalam kitab Daniel atau dalam nubuatan adalah simbol kerajaan atau raja. Raja dan kerajaan adalah hal yang sama. Kata ini digunakan secara bergantian oleh Daniel dalam kitab nubuatan Daniel pasal 7 yang menggambarkan hal yang sama. Karena memang raja memerintah kerajaan, kerajaan diperintah oleh raja. Mari kita baca Daniel pasal 7 ayat 23 yang berbunyi begini. Maka demikianlah katanya, binatang yang keempat itu ialah kerajaan yang keempat. Jadi sudah lihat, binatang yang keempat adalah kerajaan. Hal ini tidak mengejutkan karena sampai hari ini bangsa-bangsa di bumi mengasosiasikan bangsa mereka dengan binatang. Saya beri contoh, bangsa Indonesia, bangsa atau negara yang saudara dan saya kasihi. Lambang negara kita adalah Garuda. Burung Garuda adalah binatang. Kita pergi ke tetangga kita, Singapura, lambang negara mereka adalah singa. Kita pergi ke Cina juga mereka memiliki lambang yang lain yaitu naga. Pergi ke Inggris juga kita dapatkan lambang singa di sana. Kita pergi ke Prancis, lambang negara mereka adalah ayam jantan atau ayam jago. Kita pergi ke Amerika, lambang Amerika adalah elang botak. Kalau kita pergi ke Bangladesh, kita akan temukan harimau sebagai lambang negara mereka. Ke Australia, kita akan temukan kanguru, lambang negara mereka. Dan memang juga, saudara, ketika manusia menciptakan kendaraan, diambil juga atau diberi nama dari binatang. Contoh, zebra, kijang, jaguar. Ini adalah binatang, karena binatang adalah simbol satu kekuatan. Nah, di kitab Daniel, binatang adalah kerajaan. Jadi Daniel melihat kerajaan, ada 4 kerajaan yang muncul dari antara bangsa-bangsa. Kita mulai dengan kerajaan yang pertama. Kita baca Daniel pasal 7 ayat 4 yang berbunyi begini. Yang pertama rupanya seperti seekor singa dan mempunyai sayap burung rajawali. Aku terus melihatnya sampai sayap-sayapnya tercabut dan ia terangkat dari tanah dan ditegakkan pada 2 kaki seperti manusia dan kepadanya diberikan hati manusia. Binatang yang pertama yang dilihat oleh Daniel adalah singa yang memiliki sayap. Ini adalah gambaran dari kerajaan yang pertama yaitu kerajaan Babel. Babel memerintah mulai dari tahun 605 BC sampai tahun 539 BC. Kemudian sayap burung yang ada dalam lambang ini adalah lambang kecepatan. Mari kita baca sekarang
Ulangan pasal 28 ayatnya yang ke-49 yang berbunyi begini. Tuhan akan mendatangkan kepadamu suatu bangsa dari jauh, dari ujung bumi, seperti Raja Wali, yang datang menyambar, suatu bangsa yang bahasanya engkau tidak mengerti. Ini adalah nubuatan tentang bangsa Babel yang akan datang menyerang Yerusalem dengan gambaran sebagai seekor Raja Wali. Saudara bisa dapatkan juga itu di Yeskiel pasal 17 ayat 2 dan 3 dan ayatnya yang ke-12. Itulah binatang yang pertama. Lalu kemudian Daniel melihat binatang yang kedua. Kita baca Daniel pasal 7 ayatnya yang ke-5. Dan tampak ada seekor binatang yang lain yang kedua, rupanya seperti beruang, ia berdiri pada sisinya yang sebelah, dan 3 tulang rusuk masih ada di dalam mulutnya, di antara giginya. Dan demikianlah dikatakan kepadanya, ayo makanlah daging banyak-banyak. Kerajaan yang kedua adalah simbol kerajaan Medo-Persia yang mengalahkan Babel. Disebutkan atau digunakan simbol beruang dengan 3 tulang rusuk di mulutnya. 3 tulang rusuk ini adalah gambaran 3 kerajaan yang ia kalahkan ketika kerajaan ini menjadi penguasa dunia. Itu adalah kerajaan Babel yang dikalahkan pada tahun 539, kemudian kerajaan Lydia yaitu kerajaan Turki yang dikalahkan pada tahun 547 BC, dan yang terakhir adalah Mesir yang dikalahkan oleh Medo-Persia pada tahun 525 BC. Tepat seperti yang dinubuatkan oleh Alkitab, dalam hal ini Daniel. Sekarang mari kita lihat kerajaan yang ketiga yang dilihat oleh Daniel. Kita temukan dalam Daniel pasal 7 ayat 6 yang berbunyi begini. Kemudian aku melihat tampak seekor binatang yang lain, rupanya seperti macan tutul. Ada 4 sayap burung pada punggungnya, lagi pula binatang itu berkepala 4, dan kepadanya diberikan kekuasaan. Saudara yang kekasih, kerajaan yang berikut yang mengalahkan kerajaan Medo-Persia, sejarah membuktikan adalah kerajaan Yunani, kerajaan Greka, yang dipimpin oleh seorang raja yang sangat perkasa dan yang masih muda yang bernama The Great Alexander atau Alexander Agung. Disebutkan binatang ini memiliki sayap, dan sekali lagi sayap adalah lambang kecepatan, menggambarkan bagaimana Alexander the Great menguasai dunia hanya dalam kurun waktu kurang lebih 9 tahun. Lalu yang dilihat Daniel adalah binatang ini berkepala 4. Saudara yang kekasih, sejarah membuktikan ketika Alexander Agung mati, ketika usianya masih relatif muda, kurang lebih 31 tahun, masih sangat muda, karena mabuk, dia mendapatkan demam yang tinggi, lalu dia mati. Kerajaannya pada akhirnya terbagi ke dalam 4 kerajaan yang dipimpin oleh 4 raja yang perkasa. Yang pertama adalah di Antigonids. Ini adalah kerajaan Makedonia. Kalau saudara lihat, ini ada di bagian barat. Lalu the Ptolemies, ini adalah di bagian selatan, adalah Mesir. Lalu yang ketiga adalah Seleukids. Ini adalah Yunani yang di bagian tengah. Kemudian di Attalids, ini adalah Pergamum agak sedikit ke timur. Jadi kerajaan Yunani seperti yang diprediksi atau yang dinubuatkan oleh Daniel terpecah menjadi 4 bagian. Saudara lihat ini, Alkitab begitu tepat dalam menubuatkan dan sejarah membuktikannya. Malah kita tidak perlu lihat sejarah karena kita tahu sesungguhnya kerajaan yang muncul sesudah kerajaan yang lain. Lalu sekarang kita akan lihat kerajaan yang keempat sesudah Yunani. Mari kita baca sekarang Daniel pasal 7 ayat 7 yang berbunyi begini. Kemudian aku melihat dalam penglihatan malam itu tampak seekor binatang yang keempat yang menakutkan dan mendahsyatkan, dan ia sangat kuat. Ia bergigi besar dari besi.
Ia melahap dan meremukkan, yang sisanya diinjak-injaknya dengan kakinya. Ia berbeda dengan segala binatang yang terdahulu, lagi pula ia bertanduk 10. Ini adalah kerajaan yang keempat yang mengalahkan kerajaan Yunani, mengambil alih kekuasaan kerajaan Yunani, dan menjadi penguasa dunia. Disebutkan binatang ini bertanduk 10. Apa 10 tanduk ini sesungguhnya, saudara yang kekasih? Mari kita pergi ke Daniel pasal 7 ayatnya yang ke-24. Kita biarkan Alkitab menjelaskan Alkitab itu sendiri. Daniel 7 ayat 24 berbunyi begini. Ke-10 tanduk itu ialah ke-10 raja yang muncul dari kerajaan itu. Jadi, kerajaan keempat itu muncul, kemudian berkuasa atas dunia, lalu setelah sekian lama muncul 10 tanduk dari kerajaan ini. Dan disebutkan 10 tanduk ini adalah 10 kerajaan. Nah, kita tidak perlu pergi ke sejarah untuk melihat siapa binatang yang keempat ini. Karena Alkitab sendiri menyebutkan identitas dari binatang yang keempat, yaitu Roma. Dari mana kita tahu? Well, binatang yang sama juga muncul di Wahyu pasal 12, ayatnya yang kedua dan ketiga. Kalau saudara pelajari Wahyu pasal 12, saudara akan temukan di sana, binatang ini bertanduk 10 ini siap menelan anak yang hendak dilahirkan oleh perempuan. Siapa anak yang hendak dilahirkan oleh perempuan di Wahyu pasal 12? Ini bercerita atau menerangkan tentang kelahiran Yesus. Yang ketika Yesus lahir, usaha setan untuk membunuh anak ini melalui kerajaan yang keempat yang ketika itu berkuasa, yaitu tentu kita tahu semua adalah kerajaan Roma. Jadi binatang yang keempat yang muncul sesudah kerajaan Yunani di Daniel pasal 7 ayat 7 adalah Roma. Nah, sekarang kita memasuki bagian penting atau utama dari pembahasan kita ini, yaitu munculnya tanduk kecil dari antara 10 tanduk ini. Mari kita baca Daniel 7 ayat 8 yang berbunyi begini. Sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk itu adalah 10 tanduk maksudnya, tampak tumbuh di antaranya suatu tanduk yang kecil. Sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk itu, ini maksudnya 10 tanduk yang disebutkan di ayat sebelumnya, tampak tumbuh di antaranya suatu tanduk lain yang kecil, sehingga 3 dari tanduk-tanduk yang dahulu itu tercabut, artinya 3 dari 10 tanduk yang sebelumnya itu tercabut. Dan pada tanduk itu tampak ada mata seperti mata manusia dan mulut yang menyombong. Sejarah membuktikan bahwa binatang yang keempat, yaitu Roma, oleh karena serangan dari bangsa Germanic Barbarian yang berada di utara Eropa, yang menggerogoti the Roman Empire, menyebabkan kerajaan Romawi kuno ini akhirnya terpecah menjadi 10 kerajaan. Saudara yang kekasih, informasi ini saudara bisa klarifikasi di internet, karena ini adalah informasi yang terbuka, siapapun bisa melihatnya. Untuk membuktikan ini, saudara bisa pergi sendiri ke internet lalu mengecek 10 kerajaan Romawi atau 10 kerajaan pecahan Romawi. 10 kerajaan ini adalah kerajaan Alemani, yaitu Jerman tentunya, kemudian Franks, sangat mudah yaitu Prancis, Anglo-Saxon, Inggris, kemudian kita dapatkan Suevi, Vandals, Visigoth, Burgundians, Ostrogoth, Lombard, dan Heruli. Nah, inilah 10 kerajaan pecahan kerajaan Roma karena serangan dari bangsa barbar yang menggerogoti wilayah kekuasaan Romawi kuno ini. Lalu pada abad keempat,
Kaisar Konstantin memindahkan tahta kerajaan Romawi dari barat yang berada di Roma, dipindahkan ke timur, ke Konstantinopel, tempat yang diberi nama atas namanya sendiri. Dan jadi ini menyebabkan tahta kerajaan Romawi yang berada di barat menjadi kosong. Dan yang terjadi kemudian adalah Bishop Roma kemudian akhirnya menggantikan atau mengambil alih tahta kerajaan Romawi kuno yang berada di Roma ketika itu. Jadi tepatlah apa yang dinubuatkan oleh Alkitab, bahwa kerajaan Roma adalah kerajaan keempat yang dilihat oleh Daniel, memiliki 10 tanduk, dan 10 tanduk ini adalah 10 kerajaan. Nah, sekarang kita akan memasuki poin penting atau poin utama pembahasan kita dalam video ini, yaitu tanduk kecil. Karena tanduk kecil muncul di antara 10 tanduk ini. Mari kita baca Daniel pasal 7 ayat 8 yang berbunyi begini. Sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk itu, tampak tumbuh di antaranya suatu tanduk yang lain yang kecil, sehingga 3 dari tanduk-tanduk yang dahulu itu tercabut. Dan pada tanduk itu tampak ada mata seperti mata manusia dan mulut yang menyombong. Saya akan menyatakan kepada saudara 7 karakteristik dari tanduk kecil ini. Dan bagi satu organisasi atau satu sistem, supaya dapat diidentifikasi sebagai tanduk kecil, sistem itu harus memenuhi semua 7 karakteristik ini. Bila hanya memenuhi 3, 4, atau 5, maka sistem atau organisasi itu tidak dapat kita identifikasi sebagai tanduk kecil, karena tanduk kecil akan memenuhi semua karakteristik ini. Tapi ini yang saya mau katakan. Saya dibesarkan di keluarga Katolik, dan saya melihat ada begitu banyak orang-orang yang berada di dalam gereja ini adalah orang-orang yang setia, adalah orang-orang yang tulus dalam beribadah, orang-orang yang baik. Dan saya percaya akan ada banyak saudara-saudara saya yang berada di gereja ini yang akan ada di sorga nanti. Jadi kalau begitu yang kita bicarakan di sini adalah bukan individu-individu yang ada di dalam gereja, tapi yang kita bicarakan adalah sistem dari gereja ini, yaitu sistem gereja yang murtad, gereja yang telah meninggalkan kasih mula-mula, yang meninggikan dirinya sendiri. Dan saudaraku yang kekasih, sekali lagi tanpa ada keraguan sama sekali bagi saya, ketika membaca, mempelajari, mendalami nubuatan ini, hanya ada satu organisasi yang memenuhi semua karakteristik dari tanduk kecil. Ini adalah sekali lagi organisasi Gereja Roman Katolik Kepausan atau The Roman Catholic Papacy. Nah, mari kita lihat karakteristik yang pertama. Tanduk kecil ini disebutkan muncul sesudah binatang yang keempat atau sesudah 10 tanduk. Kalau begitu, tanduk kecil ini akan muncul di Eropa, bukan di Asia Kecil, bukan di Middle East, tapi tanduk kecil akan muncul di Eropa. Mengapa? Karena 10 kerajaan pecahan Roma ada di Eropa, karena Roma itu sendiri ada di Eropa. Bagaimana? Apakah Alkitab menyatakan ini? Mari kita baca Daniel pasal 7 ayat 23 dan 24 yang berbunyi begini. Maka demikianlah katanya, binatang yang keempat itu ialah kerajaan yang keempat yang akan ada di bumi, yang akan berbeda dengan segala kerajaan dan akan menelan seluruh bumi, menginjak-injaknya dan meremukkannya. Ke-10 tanduk itu ialah ke-10 raja yang muncul dari kerajaan itu. Lalu sesudah mereka akan muncul seorang raja, inilah tanduk kecil itu, dia
berbeda dengan raja-raja yang dahulu dan akan merendahkan 3 raja. Nah, saudara yang kekasih, Roma sesungguhnya memiliki 3 tahapan pemunculan. Tahapan yang pertama yaitu Roman Empire atau kerajaan Romawi kuno. Lalu setelah kerajaan ini berkuasa, setelah satu periode, kerajaan ini terpecah menjadi 10 kerajaan. Tapi ini masih tetap kerajaan pecahan Romawi kuno. Tetap Roma. Jadi tahapan yang pertama adalah Romawi kuno. Tahapan kedua adalah 10 kerajaan adalah pecahan Roma. Dan yang ketiga adalah tanduk kecil yang muncul di antara 10 tanduk. Jadi tanduk kecil sudah pasti juga adalah Roma. Nah, kalau begitu saudara yang kekasih, apakah Roman Catholic Papacy adalah tanduk kecil ini? Absolutely. Mari kita lihat. Dari namanya, nama organisasi ini adalah Romans. Jadi ini adalah Roma, karena memang terletak di Roma. Lalu geografi mereka ada di Roma, di barat. Lalu, apakah gereja Katolik atau organisasi Katolik Papacy ini meneruskan apa yang menjadi tradisi agama dari Roman Empire atau Romawi kuno? Jawabannya yes. Apa itu? Salah satunya adalah meneruskan ibadah penyembahan kepada matahari yang dilakukan pada hari pertama yang dimulaikan oleh Raja atau Kaisar Konstantin pada tahun 321. Lalu ini diteruskan sampai kepada tanduk kecil ini berkuasa memperkenalkan hari yang pertama sebagai hari ibadah. Jadi dari sini kita lihat the Roman Empire adalah juga sama dengan Roman Catholic Papacy. Lalu dari struktur atau arsitektur bangunan-bangunan yang ada di Vatikan, kalau saudara perhatikan adalah arsitektur dari Roman Empire. Lalu bahasa yang digunakan di organisasi ini adalah bahasa Latin, bahasa yang digunakan oleh the Roman Empire. Dari sini saudara kita bisa lihat bahwa benar Roman Catholic Papacy adalah the little horn. Ciri-ciri yang kedua disebutkan dari ayat yang sudah kita baca tadi, Daniel 7 ayat 23-24, dan Daniel 7 ayat 8, muncul di antara 10 tanduk. Nah, kita sudah lihat 10 tanduk ini adalah 10 kerajaan pecahan Roma. Kalau begitu, tanduk kecil ini akan muncul juga di wilayah sekitar 10 tanduk ini. Sekarang, karakteristik yang ketiga dari tanduk kecil ini adalah ketika tanduk kecil ini muncul sebagai satu kuasa, ia mencabut 3 tanduk dari 10 tanduk yang lain. Pada tahun 476, ketika Kaisar Roma yang terakhir digulingkan yang bernama Romulus Augustulus, Bishop Roma kemudian mengambil alih kekuasaan dari tahta Romawi yang ditinggalkan. Nah, ketika Roman kepausan ini mulai berkuasa, ada 3 dari 10 kerajaan pecahan Roma yang tidak setuju atau tidak sejalan dengan kepausan. Maka yang terjadi adalah 3 kerajaan ini adalah kerajaan Ostrogoth, Heruli, dan kerajaan Vandals. Yang terjadi kemudian adalah Paus meminta raja dari Ostrogoth yang bernama Raja Theodoric untuk menyerang Heruli yang dipimpin oleh Raja Edowecer. Dan pada tahun 493 AD, Edowecer mati terbunuh dan kerajaan Heruli ini akhirnya runtuh. Dan kerajaan ini lenyap dari peradaban
dunia, dan sampai hari ini saudara tidak akan temukan keturunan dari bangsa atau kerajaan Heruli. Yang berikut adalah Vandals. Vandals juga runtuh ketika juga Paus meminta bantuan Kaisar Justinian untuk menyerang Vandals, dan akhirnya kerajaan ini hancur dan runtuh pada tahun 534 AD. Yang tersisa adalah Ostrogoth. Dan Ostrogoth hancur juga pada tahun 538 AD atas pengaruh dari Roman Katolik Papasi. Tepat seperti yang dinubuatkan oleh Daniel pasal 7. Jadi organisasi ini memenuhi ciri-ciri yang ketiga dari tanduk kecil ini. Sekarang mari kita baca Daniel pasal 7 ayat 25 yang akan memberikan kita informasi yang lain tentang ciri-ciri dari tanduk kecil ini. Kita baca Daniel 7 ayat 25. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Saudaraku yang kekasih, dari ayat ini, ciri-ciri yang lain yang kita dapatkan adalah tanduk kecil mengucapkan perkataan-perkataan yang menentang yang maha tinggi. Dalam terjemahan bahasa Inggris lebih jelas di sana disebutkan menggunakan kata pompous word, atau kita bisa terjemahkan sebagai hujat. Nah, apa ini hujat, saudara yang kekasih? Hujat adalah seseorang atau manusia biasa yang mengaku memiliki kuasa untuk, satu, mengampuni dosa. Yang kedua, hujat menurut Alkitab juga adalah seseorang yang biasa lalu mengklaim dirinya sebagai Allah atau sama dengan Allah. Mari kita lihat apa kesaksian Alkitab tentang hal ini. Kalau saudara pergi ke Markus pasal 2 ayat 7, saudara akan temukan di sana orang Farisi, orang-orang Yahudi marah kepada Yesus dan hendak membunuh Yesus ketika Yesus mengampuni dosa seseorang. Mereka berkata, siapa orang ini yang mengampuni dosa? Hanya Allah yang bisa mengampuni dosa. Nah, tanduk kecil mengklaim dirinya atau mengklaim bahwa mereka dapat mengampuni dosa. Mari kita lihat satu kutipan yang saya ambil dari Baltimore Catechism. Ini adalah terbitan dokumen atau buku yang dipublish oleh Gereja Roman Katolik sendiri. Yang dikutip dari Lorraine Bodner, Roman Catholicism halaman 197, berbunyi begini. Imam tidak perlu bertanya kepada Allah untuk mengampuni dosamu. Imam itu sendiri memiliki kuasa melakukannya di dalam nama Kristus. Dosamu diampuni oleh imam sama seperti engkau bertelut di hadapan Yesus Kristus dan menyampaikan kepada Yesus. Jadi menurut kutipan ini, imam-imam memiliki hak untuk mengampuni dosa dan tidak perlu bertanya kepada Allah untuk mengampuni dosa. Mari kita lihat catatan yang lain atau kutipan yang lain yang juga dipublish atau dipublikasikan oleh Gereja Roman Katolik itu sendiri. Ini Christopher Marcellus ketika ia berbicara mengadres Pope Julius yang kedua. Ini yang ia sampaikan kepada Pope atau kepada Paus ketika itu. Engkaulah gembala kami, engkaulah dokter kami, engkaulah gubernur pemimpin kami, engkaulah Allah di bumi. Jadi, bagaimana menurut pendapat saudara? Apakah ini hujat atau bukan? Absolutely, ini adalah hujat karena manusia biasa mengklaim memiliki otoritas untuk mengampuni dosa. Saudara yang kekasih, saya banyak kali berkunjung ke gereja-gereja katedral di kota-kota besar dan di gereja-gereja Katolik yang lain. Kemana saudara pergi, saudara akan temukan
di dalam gereja ada satu ruangan yang disebut sebagai confessional room, di mana orang-orang bisa datang ke sana, lalu menyampaikan masalah mereka dan mengakui dosa mereka, lalu imam akan mengatakan bahwa dosamu akan diampuni. Saudara yang kekasih, tentu saudara berkata, pendeta Kenny ini hanya mengada-ada saja, ini hanyalah fitnahan kepada gereja Roman Katolik. Well, yang saya lakukan, saudaraku yang kekasih, adalah menyampaikan apa yang terjadi, benar-benar terjadi. Kalau saudara ingin tahu lebih, saudara bisa pergi ke internet, lalu mengecek sendiri apakah ini benar atau tidak. Nah, mari kita teruskan. Ciri-ciri yang lain yang kita temukan di Daniel 7 ayat 25 adalah tanduk kecil ini menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Pertanyaannya, apakah gereja Roman Katolik menganiaya atau pernah menganiaya orang-orang yang tidak sejalan dengan mereka? Jawabannya, yes. Mari saya bacakan kepada saudara kutipan dari seorang yang sangat terkenal di gereja Roman Katolik, yaitu Thomas Aquinas. Ini yang ia katakan, tetapi di pihak gereja adalah kasih karunia kepada mereka yang bersalah. Karena itu gereja tidak segera menghakimi, tetapi sesudah peringatan pertama dan kedua, seperti yang diajarkan oleh para rasul. Sesudah itu, jika seorang kedapatan masih keras hati dan tidak ada pertobatan, maka untuk menyelamatkan yang lain, gereja akan mengeluarkan dia dari gereja melalui hukuman ekskomunikasi, ini artinya pemecatan, saudara ya. Dan lebih jauh lagi, gereja menyerahkannya kepada pengadilan sekuler, artinya ini kepada kekuasaan sipil, untuk dimusnahkan dari dunia melalui kematian. Siapa yang mengatakan ini, saudara yang kekasih? Thomas Aquinas. Dan sejarah membuktikan bahwa hal ini memang benar. Ada banyak orang mati. Ada John Huss mati, dibakar hidup-hidup. Ada juga William Tyndale dan jutaan orang yang lain. Kalau saudara ingin cari tahu orang-orang Waldensi yang juga dianiaya oleh gereja, mereka harus melarikan diri, mengungsi ke tempat-tempat yang sepi untuk mempertahankan iman mereka karena mereka dianiaya oleh gereja. Gereja ini menganiaya orang-orang yang tidak sejalan dengan mereka. Berapa lama mereka menganiaya? Sebentar kita akan bicarakan itu. Nah, sekarang mari kita lihat ciri-ciri yang lain yang terdapat di Daniel 7 ayat 25 tentang tanduk kecil ini. Yang berikut adalah ia berusaha mengubah waktu dan hukum. Nah, saudaraku yang kekasih, gereja Roman Katolik secara terang-terangan, tidak secara sembunyi-sembunyi, mengakui dan menyatakan kepada umum bahwa merekalah yang mengubah hari Sabat dari hari Sabtu ke hari Minggu. Ada yang bilang, ini tidak mungkin, ini omong kosong. Oh, saudaraku yang kekasih, saya mengajak saudara untuk membuktikan sendiri. Saudara pergi kembali ke internet, lalu buatlah penelitian saudara sendiri. Saudara akan temukan bahwa sejarah memang menyatakan gereja ini yang mengubah hari Sabat ke hari yang pertama dalam minggu. Kemudian, bagaimana dengan hukum? Well, bila saudara melihat atau membaca Alkitab dari saudara-saudara kita dari gereja Katolik, 10 hukum di situ sama dengan 10 hukum dari Alkitab-Alkitab yang lain yang digunakan oleh gereja-gereja yang lain. Tetapi kalau saudara membaca Catholic Catechismus, kebetulan saya punya bukunya. Ini Catechismus Catholic of the Catholic Church. Di buku ini, hukum kedua, yaitu hukum menyembah patung, telah dihilangkan. Dan untuk menjadikannya tetap 10, hukum yang ke-10
dibagi menjadi 2 agar tetap 10. Jadi saudara yang kekasih, ini tepat seperti yang dinubuatkan oleh Alkitab dalam Daniel pasal 7 ayat 25. Nah, tanda yang terakhir atau ciri-ciri yang terakhir dari tanduk kecil disebutkan dalam ayat 25 adalah akan berkuasa selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Artinya 3,5 masa. Di dalam Alkitab, 3,5 masa ini juga diterangkan dalam bagian kitab yang lain dengan menggunakan istilah yang lain. Kalau saudara pergi ke Wahyu pasal 12 ayat 6, saudara akan temukan di sana bahwa wanita akan melarikan ke padang gurun karena aniaya selama 1260 hari. Ini juga kita temukan di Wahyu pasal 13 ayat 5 menggunakan istilah 42 bulan. Jadi 3,5 masa, 42 bulan, dan 1260 hari adalah berbicara waktu yang sama. Inilah periode tanduk kecil menganiaya atau berkuasa lalu menganiaya umat-umat Tuhan milik Yang Maha Kudus. Bagaimana kita mengerti hal ini, saudaraku yang kekasih? Nah, 1 hari dalam nubuatan, khususnya bila mana kita belajar nubuatan Daniel dan nubuatan kitab Wahyu, 1 hari adalah 1 tahun. Dari mana kita dapatkan ini? Saudara bisa baca Bilangan pasal 14 ayat 34, Yeskiel pasal 4 ayat 5 dan 6, juga saudara bisa baca ini di Kejadian pasal 29 ayat 27. Dalam menerjemahkan nubuatan, kita harus menggunakan prinsip ini, prinsip 1 hari sama dengan 1 tahun. Nah, sekarang Alkitab memberi kita informasi bahwa 1 tahun adalah 360 hari. Well, bagaimana ini pendeta Kenny? Mari saya jelaskan kepada saudara. Dalam Ester pasal 8 ayat 12, kita temukan di sana bahwa 1 tahun terdiri dari 12 bulan. Kemudian, 1 bulan sama dengan 30 hari. Dari mana ini kita tahu? Alkitab menyebutkan dengan sangat jelas. Kalau kita pergi ke Bilangan 20 ayat 29, Ulangan 34 ayat 8, 2 ayat ini akan menyatakan, memberi informasi kepada saudara bahwa 1 bulan sama dengan 30 hari menurut perhitungan Alkitab. Jadi, dengan semua ini, maka kita akan dapatkan 1 tahun sama dengan 360 hari. Nah sekarang, kalau begitu berapa hari ini 3,5 tahun ini? 3,5 tahun sama dengan 1260 hari. Nah karena 1 hari sama dengan 1 tahun, berarti 1260 hari ini sama dengan 1260 tahun. Semoga saudara mengikuti apa yang saya sampaikan ini. Inilah periode tanduk kecil, the Roman Catholic Papacy, menganiaya, berkuasa. Kapan ini dimulai? Ini dimulai ketika kerajaan pecahan Roma yang terakhir, yaitu Ostrogoth, dihancurkan, dikalahkan oleh Roman Katolik, oleh Paus dalam hal ini, menggunakan kekuatan sipil. Pada tahun 538, saat inilah Roman Catholic Papacy mendapatkan kekuatan atau kekuasaan penuh terhadap seluruh kerajaan Roman Empire yang ditinggalkan waktu itu. Jadi 538 adalah titik awal mulainya kekuasaan tanduk kecil di abad pertengahan. Lalu dari sana kita hitung 1260 tahun. Kita akan tiba pada tahun 1798 AD. Apa yang terjadi di tahun ini? Di tahun ini
Napoleon Bonaparte dengan jenderalnya yang perkasa, Jenderal Berthier, menangkap paus yang berkuasa waktu itu dan mengasingkan dia, lalu paus ini akhirnya mati dalam pengasingan. Hilanglah atau lenyaplah kekuasaan dari Roman Catholic Papacy. Inilah yang disebutkan di Wahyu pasal 13, luka parah binatang, karena binatang ini sama dengan tanduk kecil di Daniel pasal 7. Binatang ini luka parah tetapi sembuh. Nah, saudara yang kekasih, kita akan bahas Wahyu pasal 13 nanti pada video yang terpisah. Jadi sebagai kesimpulan, the true Antichrist yang dinubuatkan oleh Alkitab dalam Daniel pasal 7, khususnya ayat 7 dan ayat 25 adalah bukan Islam, tetapi the Roman Catholic Papacy. Sekali lagi saya katakan, saya tegaskan di sini, semua informasi yang saya sampaikan, saudara dapat buktikan sendiri kebenarannya dengan mengecek langsung di internet. Apakah benar apa yang saya katakan? Nah, lalu hal yang lain yang perlu saya tegaskan kembali adalah saya percaya akan ada banyak orang dari gereja ini akan berada di sorga. Mengapa? Karena mereka tidak tahu apa yang sesungguhnya terjadi. Mereka ini adalah orang-orang yang tulus beribadah. Jadi, kita berbicara tentang sistem, organisasi, bukanlah berbicara tentang orang-orang yang berada di dalam gereja ini. Karena Yesus mengasihi semua orang. Yesus mencintai semua orang. Yesus mati bagi semua orang dengan latar belakang agama apapun. Tetapi Alkitab menubuatkan akan ada musuh Allah yang muncul di akhir zaman, yaitu di Antichrist. Dan lewat metode yang tidak akan pernah salah yang telah kita lakukan, kita telah sanggup mengidentifikasi siapa the true Antichrist dalam Alkitab, yaitu the Roman Catholic Papacy. Semoga video ini bermanfaat kepada saudara. Mari kita berdoa karena waktunya sudah singkat. Tuhan segera datang. Amin.